Shalom teman-teman, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Remaja. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau beribadah, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami boleh beribadah dan kiranya ibadah kami, pelayanan kami menjadi sebuah persembahan yang harum di mezbah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan angkat satu pujian, Selidiki Aku. Kita perlu mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, lihatlah isi hatiku, koreksilah diriku, perbaharilah diriku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, biarlah kita boleh seperti pemazmur dalam 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah setiap jalan-jalanku. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, kami mau belajar firman. Tuhan tolong kami boleh belajar dengan baik. Dan melalui firman Tuhan ini kami boleh mengoreksi diri kami di hadapan Engkau. Dan kami boleh menjadi seorang murid, menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di satu bagian firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan
yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya ulangi, 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Teman-teman, kita tahu tentunya akrab dengan satu kisah di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu diceritakan pada suatu malam ada 2 orang murid yang melakukan hal yang tidak pernah mereka bayangkan di dalam kehidupan mereka seumur hidup. Yaitu pada saat itu adalah malam di mana Kristus Tuhan ditangkap. Yesus yang tadinya berada di ruang atas bersama para murid. Lalu tak lama kemudian Yudas Iskariot meninggalkan ruangan itu untuk mengkhianati dia. Yudas kemudian bertemu dengan para prajurit Romawi yang bermaksud untuk menangkap Yesus. Tetapi Yudas bukan satu-satunya murid yang mengkhianati Yesus pada malam itu. Tuhan sudah memberikan peringatan pada para murid ya, dalam Matius 26 ayat 31. Matius 6 ayat 31 demikian. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ketika Petrus mendengar hal ini, dia dengan bersemangat menolaknya. Petrus berkata, "Enggak Tuhan, enggak akan seperti itu," gitu ya. Tapi Tuhan berkata dalam ayat 34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi Petrus kembali menyangkal, menegaskan komitmennya. Dia berkata dalam 35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Teman-teman, matahari sudah terbenam ketika Yesus membawa para murid untuk melalui jalan di Yerusalem. Seperti biasa, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Seperti yang kita ketahui, Kristus sering sekali mengunjungi Taman Getsemani dengan tujuan untuk berdoa. Ya. Yesus meminta para murid untuk berdoa, lalu ia pergi sendirian. Dia tahu kengerian yang sedang menantinya dan keheningan di malam itu. Dia akan berseru, bergumul bersama dengan Bapanya yang di surga. Teman-teman, kita tahu pasti bahwasanya Yesus adalah pribadi yang sering berdoa di Taman Getsemani. Bahkan Yudas pun tahu gurunya Yesus pasti pada saat malam itu berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Itu sebabnya Yudas Iskariot memimpin sekitar 600 orang ke dalam taman itu untuk menangkap Yesus. Teman-teman perhatikan ya, untuk menangkap 1 orang yang bernama Yesus, Yudas membawa 600 orang ke dalam taman tersebut. Bukankah ini adalah satu hal yang sangat kontras gitu ya? Yudas bahkan sudah mengatur sebuah tanda ketika dia sampai ke Taman Getsemani. Orang yang dia dekati dan dia cium, itulah yang bernama Yesus. Itulah orang yang harus ditangkap. Makanya tidak lama kemudian setelah Yudas sampai ke Taman Getsemani, dia datang, dia mencium gurunya. Lalu orang-orang sudah tahu, oh ini dia, karena sudah diberikan kode. Tapi tak lama kemudian setelah peristiwa itu, ada murid yang berada bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani, dan salah satunya adalah Petrus. Segera Petrus menghunuskan pedang, mencabut pedang dari pengawal, lalu dia potonglah telinga dari seorang pengawal yang bernama Malkus. Teman-teman, saya menebak Petrus sudah pernah beberapa kali mungkin melakukan hal ini, ya. Tapi dalam peristiwa ini dia sangat spontan, langsung melakukan hal yang tidak masuk akal gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia malah menahan Petrus, lalu dia berkata, "Ayo kembalikan pedangmu." Diambil telinga yang putus itu, dia sambung kembali. Teman-teman, ketika Yesus ditangkap, hanya 2 murid yang tidak melarikan diri.
Petrus dan Yohanes mengikuti Tuhan dari jauh. Mereka berpisah. Ya. Jadi ketika dalam perjalanan akhirnya Petrus berpisah dengan Yohanes. Petrus menunggu di luar tempat imam besar untuk melihat apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Di saat itulah seorang budak perempuan mengenali Petrus dan bertanya apakah dia salah seorang murid daripada Tuhan. Petrus melakukan kebalikannya, bukan berkata yes, tetapi dia malah menyangkal Kristus. Setelah itu, Petrus kembali pergi dekat dengan perhatian bersama dengan beberapa orang lain agar tetap hangat. Sekali lagi, dia dikenali, Petrus dikenali, dan sekali lagi Petrus menyangkali bahwasanya dia mengenal Tuhan Yesus. Tak lama kemudian, Petrus dikenal untuk ketiga kalinya. Dan untuk ketiga kalinya, Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Dia bahkan bersumpah dengan hukum neraka kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sumpah itu disela oleh seekor ayam yang berkokok. Pada saat itulah Tuhan Yesus dibawa keluar. Yesus sudah babak belur mendapatkan hukuman dari prajurit Romawi. Wajahnya penuh darah. Di dalam Lukas 22 ayat 61 kita diberitahukan bahwasanya lalu berpalinglah Tuhan menatap Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Teman-teman, Petrus kemudian sadar. Dia menyadari apa yang telah diperbuatnya. Dia melakukan kebalikan daripada apa yang telah dia sumpahkan ketika berada bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid di ruang atas sebelum Kristus ditangkap di Taman Getsemani. Itulah sebabnya pada Lukas 22 ayat 62 dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, saat Tuhan Yesus menjalani serangkaian pengadilan yang tidak adil dan tidak sah ini, kita diberitahukan juga bahwasanya Yudas juga dipenuhi dengan kesedihan. Ia dikuasai oleh penyesalan dan ingin memperbaikinya. Makanya dia pergi kepada imam besar dan para tetua serta melempar uangnya ke dalam bait Allah. Di dalam Matius 27 ayat 4 dikatakan, Yudas mengaku, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Teman-teman, baik Petrus maupun Yudas Iskariot dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Jika mereka bisa kembali ke masa lalu, bisa memperbaiki kesalahan, mereka akan melakukannya. Tetapi mereka tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengembalikan masa lalu, tidak bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kita melakukan suatu hal yang berlawanan dengan apa yang kita janjikan, dan itu pasti tidak bisa kita ulangi. Kita mungkin tidak hanya melakukan hal yang hanya sekali saja, mungkin juga kita melakukannya 3 kali atau lebih. Mungkin sudah entah berapa kali kita melakukan kesalahan dan kita dipenuhi rasa penyesalan, diliputi oleh rasa kesedihan. Kalau boleh waktu kembali ke masa lalu, kita ingin memperbaiki kesalahan kita. Tetapi rasanya itu tidak mungkin. Teman-teman, segala penyesalan kita seharusnya membawa kita kepada kesedihan. Ini adalah respon yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan dosa kita. Kasih karunia Allah tidak hanya sampai di situ saja, tetapi justru disitulah kasih karunia Allah umumnya kita jumpai. Tapi sayangnya, ketika kita menghadapi rasa bersalah, seringkali kita berusaha keras untuk menghindari kesedihan. Seringkali kita bersembunyi dari rasa sedih kita. Teman-teman, Petrus dan Yudas menghadapi kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka bersalah.
mereka mengizinkan penyesalan membawa mereka kepada kesedihan. Tetapi mereka menindaklanjuti kesedihan mereka dengan cara yang berbeda. Yudas, setelah dia mengembalikan 30 keping perak yang ia dapatkan karena ia mengkhianati Kristus, mengkhianati Yesus. Memang baik dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Sebisa mungkin dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan, walaupun cara dia tidak baik. Sebab apa? Di dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan, Yudas sadar bahwasanya ia tidak bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Itulah sebabnya dia pergi dan menggantungkan diri. Yudas menyesali kesalahannya dengan cara yang kurang baik. Yudas tidak bisa menghadapi penyesalannya. Ia yakin bahwa penyesalannya lebih besar daripada kasih karunia Tuhan yang mengejar dia, yang menghampiri dia, yang memulihkan dia. Dia tidak bisa hidup dibebani dengan apa yang telah dia lakukan. Maka dia pergi untuk membunuh dirinya. Teman-teman, orang pada umumnya tidak menghadapi penyesalan mereka dengan cara bunuh diri. Tapi saya yakin orang pada umumnya pelan-pelan membunuh diri mereka dengan penyesalan. Petrus sama seperti dengan Yudas, penuh dengan penyesalan. Tapi Petrus bertobat. Penyesalan harus membawa kepada kesedihan, dan kesedihan harus membawa kepada pertobatan. Teman-teman, dalam versi The Message ya, Alkitab versi The Message dikatakan gini loh. Matius 22 ayat 62 itu diparafrase dengan kata seperti ini. Dia pergi keluar dan menangis, dan menangis, dan menangis. Bagi saya cukup menarik. Sebab dikatakan Petrus menyesali dengan menangis. Bukan menangis sekali, tetapi menangis, dan menangis, dan menangis. Teman-teman, mungkin itu terdengar seperti pertanyaan yang aneh ya. Mengapa penyesalan harus dilingkupi atau dilakukan dengan cara menangis? Teman-teman, saya mengutip satu bagian yang penting ya. Bagi saya, dari pengalaman ataupun buku yang pernah saya baca, tangisan bisa menjadi kekuatan pemulih ketika kita menghadapi penyesalan kita. Seorang teolog yang bernama John Chrysostom menjelaskan seperti ini. Api dosa begitu kuat, tapi dimatikan oleh sedikit tangisan. Karena tangisan mematikan panasnya api kesalahan dan membersihkan luka dosa kita. Itulah sebabnya Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 10 yang tadi kita baca memberikan pembedaan antara cara Yudas Iskariot dan cara Petrus menghadapi penyesalan mereka. Paulus berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Teman-teman, setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit, kita juga mengetahui kisahnya, yaitu dikatakan pada pagi-pagi subuh setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus bersama dengan para murid lainnya pergi menjala ikan. Inilah pekerjaan Petrus dan para murid umumnya sebelum mereka mengikut Yesus, sebelum mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Saya berpikir Petrus mungkin ketika dia kembali menjadi seorang penjala ikan dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ada perasaan menyesal, ada rasa kecewa mengapa dia harus menyangkal gurunya, membantah pernyataannya, statementnya, sehingga ketika dia diingatkan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Penyesalan inilah yang Petrus bawa di dalam kehidupan selanjutnya. Maka tidak heran teman-teman ketika dikatakan dalam bagian Alkitab, setelah Petrus dan para murid lain itu menjala ikan,
ada orang yang berada di pinggir pantai dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka teman-teman atau para nelayan itu menuruti mereka sehingga jari mereka penuh dengan ikan. Tapi ini teman-teman yang unik. Petrus menyadari bahwasanya itu adalah Yesus. Sehingga Petrus tidak sekedar menunggu jaring ikan itu penuh. Dia terjun ke dalam laut, ke dalam danau itu, dia berenang pergi menuju ke pantai di mana Yesus yang sedang berada di tepi pantai. Teman-teman, saya berpikir demikian. Kita mungkin bisa tanda seseorang melalui baunya. Jadi saya membayangkan Petrus mengingat benar orang yang berada di tepi pantai ini. Orang yang sedang berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Orang ini sangat dia kenal. Harumnya, baunya, aromanya sangat khas. Inilah yang membuat dirinya kembali memiliki ingatan. Pribadi yang sedang berkata-kata kepada dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan dia. Itulah sebabnya teman-teman, Petrus melompat mendekati pinggir pantai, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, di saat mereka mengelilingi perapian, Tuhan Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali Petrus menegaskan kasihnya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus sedang mengatakan kepada Petrus bahwasanya dia tidak perlu dipenjara oleh rasa penyesalannya. Yesus masih memiliki rencana yang besar bagi Petrus. Kasih karunia memiliki kuasa untuk menebus penyesalan. Teman-teman, saya mau berkata tentang apa? Tema kita hari ini adalah berbicara soal penyesalan, kesedihan, dan pertobatan. Ada kalanya kita menyesali kesalahan kita. Tetapi penyesalan itu seharusnya dibarengi dengan kesedihan, lalu ditutup atau di follow up dengan sebuah pertobatan. Teman-teman, jangan kita terbelenggu dengan penyesalan kita. Jangan berpikir seolah-olah kasih karunia Tuhan tidak lebih besar daripada penyesalan kita. Jangan kita terbelenggu oleh penyesalan kita. Jangan kita sekedar terbelenggu oleh kesedihan kita. Tetapi pandanglah kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penyesalan kita. Kasih karunia Tuhan memulihkan kita. Karena sama seperti Petrus, ketika Tuhan menghampiri dia, Tuhan ingin berkata kepada Petrus, benar kamu telah melakukan kesalahan. Benar kamu mungkin menyesal dosa kamu. Tetapi jangan terbelenggu dengan penyesalanmu. Jangan tenggelam dengan kesedihanmu. Kasih karuniaku, pengampunanku lebih besar daripada kesalahanmu. Lebih besar daripada penyesalanmu. Saya masih memiliki rencana yang lebih indah ketika engkau mau berbalik arah, bertobat, menyesali perbuatanmu, tidak mengulangi lagi kesalahanmu, tetapi memilih untuk mengikut diriku sesuai dengan rencana dan kehendakku. Teman-teman, setiap kita memiliki penyesalan, setiap kita memiliki kesalahan, tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita, daripada penyesalan kita. Jangan tenggelam di dalam kesedihan kita. Sebab kasih karunia Tuhan lebih besar. Dan ketika Tuhan menganugerahkan kasih karunia, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, Tuhan sedang membentuk ulang kita untuk mengikuti atau hidup di dalam rencana yang telah Dia sediakan, yang telah Dia susun bagi kita untuk hormat kemuliaannya. Teman-teman, jangan memilih seperti Yudas Iskariot yang berpikir seolah-olah penyesalannya
kesalahannya tidak bisa diampuni. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penyesalan kita, daripada kesalahan kita. Sesalilah dosa kita. Bersedihlah atas dosa. Follow up-lah dengan cara bertobat. Lalu setelah bertobat, hiduplah sesuai dengan rencana dan kedaulatan Allah. Hiduplah sesuai dengan rencana Allah untuk menyatakan siapa Dia di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu penuh keterbatasan, tetapi hamba belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kesalahan kami. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penyesalan kami. Ajar kami tidak memilih seperti Yudas Iskariot yang menyesal lalu bukannya bertobat malah mengakhiri hidup atau memilih jalan yang salah. Seharusnya kami bersikap seperti Petrus, mengakui kami bersalah, menyesali dosa dan perbuatan kami, tetapi kami masih mau mencari kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, sebab kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penyesalan kami, lebih besar daripada kesalahan kami. Dan di balik kasih karunia ini, Tuhan ingin membentuk kami. Tuhan ingin menolong kami, menyatakan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Silakan mengumpulkan persembahan melalui QR Code atau boleh transfer ke rekening gereja, atau teman-teman juga boleh menitipkan persembahan itu kepada TU gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.